sayap Garuda, kibarkan bendera kita Indonesia. Kita menjadi KML Tenaga Universitas Negeri Semarang, Universitas 11 Maret. Ingin mewawancari Bapak terkait beberapa topik. Yang pertama itu ada Pamusaka, Pramuka Peduli, dan Dewan Kerja dalam Pramuka. Langsung saja ya Pak. Pertama itu Pamusaka. Apa sih Pak tugas utama dari Pamusaka? Pada dasarnya kalau Pamusaka itu yang akan memberikan bimbingan secara langsung di Saka. Jadi biasanya kalau itu memang Saka Bayangkara, jadi itu Pamusakanya itu ya diambilkan dari kepolisian. Kalau misalkan kalau di Klaten ini ada Saka Kalpataru, berarti diambil dari Dinas Lingkungan Hidup. Kalau Saka Batu Sada, ya itu yang memberikan bimbingan secara langsung. Biasanya kan ada Pamusaka, ada pimpinan Saka, ada Saka, ya, anggota Saka. Jadi kalau Pamusaka itu pada dasarnya yang ngomong. Nah, satu di antara Pamusaka itu biasanya diambilkan dari ranting yang bersangkutan. Ada di antara Saka WhatsApp, Saka Batu Sada WhatsApp, ada andalan kuartir cabang yang ada di sana. Tapi pada dasarnya dia memberikan langsung materi kesakaan itu Pamusaka. Kemudian yang kedua bertanggung jawab tentang pelaksanaan Saka. Jadi biasanya diketuai oleh instansi setempat. Jadi itu Pamusaka. Bagaimana seorang Pamusaka itu bagaimana caranya mendidik anggota pramuka gimana? Jadi Pamusaka itu mendidik itu kan karena beliau itu adalah sudah sesuai dengan keahlian dan disangka itu, ya secara otomatis sudah bisa mencapai pada kriteria yang ditentukan. Jadi kalau misalkan Saka Batu Sada dan 6 kriteria, ya kriteria itu yang jadi pada dasarnya karena beliau ini adalah kebanyakan dan memang sudah ahlinya di bidang itu, ya memberikannya lebih enak. Biasanya kalau yang dari kuartir itu yang materi keberangkatan ekrannya, tapi untuk materi secara khusus itu ya yang misalkan Saka Batu Sada yang dari Dinas Kesehatan, Saka Bayangkara dari Polres atau Polsek, dan Saka yang ada di Klaten yang jalan bagus adalah Saka tahun ini ada Saka lingkungan hidup. Jadi ya, sudah ahlinya. Biasanya kan itu tahunnya dari ya Pak. Misalnya Pamusaka itu soal ahli. Dan terus bagaimana jika seorang ahli tersebut menghadapi situasi anggotanya yang kurang ahli, kan dia ahli ini gitu. Itu biasanya bagaimana Pak? Biar caranya efektif gitu. Ya, karena itu biasanya ada ahlinya, ya ahlinya. Kan kalau dianya kan sudah, jadi pada sudah dibagi dalam kriteria itu sudah, insya Allah sudah bisa. Dan pada pesertanya yang memang sebaiknya kalau pesertanya sedikit, biasanya kalau mendirikan Saka baru kecil, ya biasanya tidak ke 6 kriteria, misalkan Batu Sada di puskesmas itu mungkin hanya 3 atau 4 kriteria dulu. Ada 2 kriteria yang dilakukan karena pesertanya itu 1 tahun itu paling-paling mencari 25 sampai 30 orang. Jadi kalau betah menjadi 6 kriteria yang paling nggak enak. Itu dalam pelaksanaan Saka. Kita untuk pertanyaan selanjutnya, apa peran Pamusaka dalam perkembangan anggota pramuka? Karena pada prinsipnya itu adalah peserta satuan karya itu adalah sudah
keahlian, jadi keahlian lain ketika di SMA, SMK itu kan masih penegak antara penjelasan. Tapi kalau sudah di Saka itu sudah ahli. Jadi misalkan Saka Bayangkara sudah dibentuk di situ. Jadi tentang kebayangkaraan, baik itu gerida yang ada di sana kan otomatis. Jadi caranya ya dengan penekanan. Misalkan Saka Kalpataru, lingkungan hidup, ya sudah itu orang-orang ahli sudah. Jadi caranya ya sudah dibagi. Jadi jangan sampai satu peserta itu ikut beberapa krida. Jadi lebih baik dipisah menjadi beberapa krida, masing-masing mempelajari satu krida sehingga dalam satu krida itu mungkin dia mendapatkan tanda kecakapan khusus PKK. Jadi kalau sudah mendapatkan PKK kan berarti keahliannya kan sudah ahli di bidang itu, sehingga itu membentuk karakter anak peserta didik tentang Saka itu ya bisa, dan insya Allah bisa. Ini Untuk pelatihannya itu apakah di dalam lingkungan sini atau di luar? Kalau di Klaten itu Saka itu ada di dinas instansi. Ya, jadi misalkan Saka Baku Saga itu ya di dinas kesehatan. Kebetulan kalau dinas kesehatan Klaten itu pernah menyelenggarakan KMD, pernah menyelenggarakan lomba tentang Saka, itu ada di puskesmas. Walaupun dinas kesehatan juga ada Saka kita cabang, tapi yang jalan kebanyakan di puskesmas, jadi di tingkat kuantitatif. Kebetulan saya Karangdowo, kecamatan saya Karangdowo, saya kemarin pas ketika keluaran Karangdowo, Puskesmas Karangdowo mewakili Saka maju ke Jawa Tengah. Alhamdulillah belum dapat juara 1, 2, 3, tapi baru ranking 6. Tapi alhamdulillah masuk 6 besar. Biasanya hambatan-hambatan apa yang dialami ketika sebelum pelatihan? Hambatannya itu ya waktu. Karena kan begini, misalkan Saka Baku Saga itu kan kalau buka puskesmas itu kan dari Senin sampai Sabtu. Sedang kalau kebetulan bisa biasanya hari Sabtu atau hari Minggu, tapi biasanya hari Sabtu kalau di beberapa kegiatan itu. Hambatannya itu mencari waktu yang tepat antara peserta itu bisa, kemudian pamong Saka, kemudian instruktur Saka itu bisanya itu hari apa? Gimana ya, jadi ngepas ke ini yang sehingga pamong Saka, instruktur bisa, tapi ternyata peserta kalau jam itu nggak bisa. Kedua kalinya ya, Saka itu kan memang sudah mengkhususkan, tapi ya memang masih kalau di WhatsApp Klaten memang masih berat. Jadi artinya ya berjalan tapi tidak semaksimal. Tapi lain tak mungkin kalau di Surakarta, tapi sama kayak malah kalau Saka menang Klaten. Karena saya pernah mewakili Jawa Tengah ketika nasional di Pulau Bangka, kebetulan Saka Widya Budaya Bakti. Bagaimana Pak itu Saka Widya Bakti? Saka Widya Budaya Bakti itu terdiri dari 2, Widya dan Budaya. Widya itu tentang pendidikan anak dan Widya itu anak. Jadi itu adalah Saka tentang anak-anak PAUD TK, jadi maksimal TK. Jadi itu. Tapi saya yang budaya. Saya budaya, kebetulan Klaten itu kan punya Prambanan. Ya. Di sana ada badan
budayanya memang terutama pada ya candi. Jadi bagaimana kita harus bisa gimana ya, jadi candi-candi itu bisa lestari di pelestarian budaya. Jadi memang ada cagar budaya dan pelestarian budaya terutama pada candi-candi BPCT. Itu se-Jawa Tengah baru Klaten, dan kebetulan dulu kita mewakili Jawa Tengah untuk budayanya Klaten, kemudian untuk medianya ada dua untuk Jawa Tengah ada 2 kabupaten, Kabupaten Semarang atau Kabupaten Semarang dan Kabupaten Karanganyar. Jadi 3 kabupaten, 3 kota mewakili Jawa Tengah ke Pulau Bangka tahun 2018 kalau tidak salah. Apa yang harus dimiliki oleh seorang prawisata? Yang pertama adalah kemampuan tentang bidang itu, jadi kemampuan di bidang saka itu. Yang kedua integritas. Jadi kita itu kalau masuk saka itu sabar. Jadi lain lagi ada di SMA pandangan kebetulan nanti mahirnya penegak, jadi nanti akan menangani anak-anak SMA, akan tahu kita SMA ini ya seperti itu. Ya. Itu berarti yang dipenging itu malah dilompati, tapi kalau disuruh malah tidak. Jadi kemudian yang ketiga adalah komitmen bahwa kita itu mau membawa anak-anak Indonesia itu, pemuda-pemuda itu untuk mendapatkan pendidikan karakter yang sesuai dengan yang kita miliki. Jadi kalau Bayangkara kepolisian karakternya polisi, kalau di kehutanan seperti di kehutanan, atau di pertanian saka pertanian agronomi. Dari kemampuannya di samping ya yang jelas harus mampu. Kan ada beberapa saran ya. Nah itu cara masuknya ke saya bagi saja yang arah itu, apakah ada tesnya atau minat bakatnya atau bagaimana? Jadi untuk masuk ke saka itu kadang-kadang dari yang jelas ini ya kecamatan-kecamatan ya, itu sebelumnya puskesmas itu sudah mendapatkan pembelajaran di sini, di Kuartir Cabang bersama Dinas Kesehatan. Kemudian memberikan edaran sodorkan. Kenapa? Karena harapan jadi siswa kelas 10 SMA itu, SMA SMK itu ya, itu untuk tahap awal itu harus sudah minimal dilantik sebagai bantara selama 1 tahun untuk mendapatkan bantara. Dan kan seakan kan wajib kalau kemarin ini wajib kelas 10 SMA SMK itu wajib. Lalu untuk di kelas 11 ini sudah pilihan. Bahkan yang pernah terjadi itu adalah di SMA Prambanan Klaten. Jadi SMA Prambanan itu kelas 11 dikumpulkan, kemudian dari Polsek bicara, kemudian dari BPJB Pelestarian Cagar Budaya itu ngomong, kemudian dari Bagusada juga ngomong. Nah, nanti anak-anak SMA itu ada yang masuk ke BPJB Cagar Budaya Bakti, ada yang peserta ke Bayangkara. Pada dasarnya tidak usah diseleksi terlalu tinggi, asal mau saja oke. Mencari anak yang mau saja, jadi alhamdulillah. Makanya kalau saka itu dapat 25 anak saja bagus. Cuma salah kaprahnya itu anak itu selama ikut di saka itu selamanya ikut di saka itu. Mungkin 3 tahun selama di SMA itu ikut saka Bayangkara. Ada sebetulnya nggak seperti itu. Kalau dia dari pengalaman saka Bayangkara mungkin hanya 1,5 tahun. Mungkin ikut saka yang lain 1 tahun. Itu namanya dapat pengalaman.
prinsipnya tidak ada seleksi. Kalau ada seleksi, seleksinya ya seleksi secara teori. Kalau sudah bantara, belum bantara ya boleh. Karena yang bantara sudah tidak mau, yang mau yang belum bantara ya sudah nanti dibantarakan tatkala sambil jalan. Apakah ada minimum maksimal usia nih Pak? Ya. Biasanya itu Pada dasarnya usia saka itu tidak ada batasan selama masih bujana. Selama masih bujana. Jadi sama dengan dewan kerja. Jadi kalau dewan kerja itu kalau sampai usia 22, 23, 24, 20 menjelang 25 pun boleh ikut saka, DKC, DKR boleh. Tapi kalau umur sudah 20 tahun kok menikah, ya otomatis dia harus keluar dari saka dia. Pada prinsipnya kalau secara umur tidak ada batasan, ya mau sampai tahun apapun, oke. Tapi cuma sebaiknya ikut saka itu cari pengalaman yang lain. Itu cuma menurut tahun yang saka bayar apa terus kita nggak tapi nggak ada pembanding. Lalu kalau apa Pak syarat yang harus dimiliki seorang untuk menjadi pamong saka? Kalau pamong saka sebetulnya harus ada hak untuk membina. Hak untuk membina yaitu kursus mayor dasar. Nah seperti panjenengan kebetulan mayornya penegak. Panjenengan bisa secara mudah, lebih mudah daripada kalau yang bersiaga dan berjalan. Karena panjenengan mahirnya penegak, jadi menangani SMA SMK. Jadi panjenengan nanti kalau di daerah panjenengan atau di wilayah kampus ada yang bisa. Jadi keahlian yang pertama itu adalah sebaiknya punya KMD, minimal KMD. Yang kedua punya kemampuan, jadi kemampuan di bidang saka seperti tadi saya katakan. Ini Pak, terkait Dewan Kerja yang Pramuka, apa tugas utama dalam mengurus Dewan Kerja Pramuka itu seperti apa? Sebetulnya yang Dewan Kerja itu yang harusnya jawab di unit Mas Sodik. Dan kebetulan ketua DKC Klaten Mas Sodik. Tapi kebetulan karena saya bakal bina muda, jadi pada dasarnya Dewan Kerja Penegak Pandega itu yang ngurusin kegiatan penegak dan pandega yang ada di Waktin. Kalau Waktin cabang, Dewan Kerja Penegak Pandega yang ada di cabang di Kabupaten Klaten. Tapi kalau misalkan tingkat kecamatan ada Dewan Kerja Penegak Pandega tingkat ranting yang ngurusi di tingkat ranting. Cuman kalau di tingkat ranting itu biasanya paling cuma hanya ada 1-2 SMA saja, sehingga ya manut di KR itu ya manut sama Dewan Ambanan gitu. Tapi kalau kita di DKC ya tentunya punya program khusus penegak dan pandega di Waktu Cabang.